Sambil menunggu yang lain, Bapak buka perkuliahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Selamat berjumpa kembali di mata kuliah kewirausahaan, manajemen kewirausahaan. Nah, pada kesempatan sore hari ini kita akan meneruskan subtopik atau subbab mengenai manajemen kewirausahaan. Kemudian sore hari ini kita akan membahas terutama mengenai mengevaluasi dan mengendalikan usaha ini. Nah, dalam mengevaluasi dan mengendalikan usaha, saudara-saudara tidak terlepas dari fungsi dari mana perencanaan dan pengendalian di mana memiliki peranan yang sangat besar, terutama dalam pencapaian suatu tujuan dalam Anda berwirausaha atau dalam Anda bekerja di perusahaan. Kemudian oleh karena itu, Anda sebagai wirausahawan harus benar-benar dapat merencanakan dan juga mengendalikan aktivitas-aktivitas dalam wirausaha, baik dengan cara tertentu, baik dengan kaitan dengan kelangsungan, terutama eksistensi usaha Anda. Nah, kemudian wirausaha juga harus dimana menetapkan tujuan-tujuan yang realistis dan memikirkan strategi ke depan guna pencapaian atau eksistensi usaha atau kewirausahaan Anda. Kemudian di sini perencanaan juga merupakan di mana suatu proses yang terus-menerus di mana untuk menentukan sebuah kajian dan kegiatan yang diperlukan di mana untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Nah, dari perencanaan yang direncanakan oleh wirausahawan ini merupakan suatu kegiatan di mana untuk merancang suatu keadaan jauh ke depan, terutama yang dikehendaki, tujuan tertentu dengan cara selektif. Kemudian mungkin dalam mewujudkannya tentu akan ada banyak kendala. Nah, selanjutnya ada kata-kata quotes dari Ralph Lauren, di mana suatu hal yang membuat perbedaan besar dalam hidup Anda ini adalah menemukan pelajaran baru dari apa yang selama ini Anda pikir sudah Anda ketahui semua. Nah, kemudian kesadaran bahwa tidak ada sesuatu yang final di dunia ini. Bahkan ternyata Anda harus terus belajar. Karena tidak mungkin Anda bisa tahu semuanya dengan cepat misalnya. Nah, inilah yang akan membuka terutama kesuksesan lebih besar terutama dalam kehidupan Anda. Ini pesan dari Ralph Lauren. Nah, selanjutnya kita akan bicara terutama mengenai evaluasi kinerja. Dalam proses pengendalian terutama kewirausahaan, tentu kaitannya dengan evaluasi kinerja. Nah, di sini suatu proses di mana untuk menjalin terrealisasinya tujuan perencanaan. Kemudian secara singkat juga dapat dikatakan bahwa pengendalian dapat didefinisikan terutama sebagai suatu tindakan yang diperlukan untuk meyakinkan di sini bahwa tujuan-tujuan, kemudian rencana dan standar-standar yang telah Anda bangun ini sedang dicapai. Lalu selanjutnya proses atau dari proses yang Anda rencanakan ini akan memberikan atau akan mengarah atau dapat dijadikan sebagai pedoman terutama bagi kedepannya, terutama kegiatan-kegiatan yang Anda lakukan dalam wirausaha.
Sedangkan untuk pengendalian akan menjamin terjadinya keselarasan terutama antara tujuan dan rencana usaha Anda. Nah, kemudian dengan demikian di sini pengendalian yang dimaksud di mana untuk mengecek terutama mengenai efektivitas penyelesaian rencana-rencana yang telah Anda susun dan yang sudah Anda tetapkan sebelumnya. Jadi dapat dikatakan di sini bahwa saudara, perencanaan dan pengendalian ini akan sangat membantu, terutama bermanfaat atau bagi Anda yang pelaku wirausaha atau Anda yang akan berwirausaha, di mana agar Anda dapat beroperasi atau beroperasional secara efisien, efektif, di mana kondisi ini akan sangat mempengaruhi sekali pada tingkat terutama perolehan atau keuntungan Anda. Nah, di sini ada 3 tahapan, terutama dalam pengendalian. Ada 3 proses ya di sini. Bisa kita lihat pada gambar di layar saudara. Di sini ada 3 tahapan. Yang pertama mengukur kinerja aktual, kemudian juga yang kedua membandingkan kinerja aktual dengan standar, lalu yang ketiga melakukan tindakan manajerial. Nah, ini merupakan 3 tahapan terutama dalam pengendalian atau proses pengendalian dalam rencana atau evaluasi kinerja Anda. Nah, yang pertama kita akan bahas mengenai mengukur kinerja aktual. Jadi dalam hal mengukur terutama kinerja aktualitas atau aktual ini merupakan salah satu tantangan terutama dalam melakukan pengendalian. Nah, di sini yang dimaksud mengukur kinerja aktualnya tersendiri nih. Jadi pengukuran kinerja ini membutuhkan ketelitian, kejelian, kemudian juga harus berkaitan dengan ketegasan, terutama dalam memastikan bahwa aktivitas yang telah dilakukan atau disusun atau direncanakan sebelumnya ini dapat terukur. Kemudian pengendalian dalam pengendalian ini juga berkaitan dengan pencapaian kinerja, terutama yang diharapkan. Maka sebelumnya Anda harus menentukan terlebih dahulu nih tujuan dari terutama aktivitas dari pekerjaan atau hal atau wirausaha Anda ke depan. Kemudian dari sini penentuan standar atau dimensi-dimensi ini diikuti tentunya dengan penentuan beberapa metode penilaian, juga metode pelaksanaan, dan juga evaluasi. Nah, di sini ada 4, di mana dalam proses pengukuran kinerja, ini yang pertama ada penentuan sasaran, kemudian yang kedua ada standar kinerja atau penentuan standar kinerja, juga yang ketiga penentuan metode dan pelaksanaan penilaian. Kemudian yang terakhir mengenai evaluasi tentang penilaian. Nah, yang pertama penentuan sasaran ini. Jadi penentuan sasaran ini jadi harus spesifik, kemudian terukur, kemudian juga harus didasarkan pada time atau timing, waktu tertentu. Nah, di samping itu juga perlu diperhatikan mengenai proses penentuan terutama sasarannya seperti apa. Kemudian yang kedua mengenai penentuan standar kinerja,
Yang dimaksud di sini, jadi penentuan standar kinerja ini sangatlah penting, di mana ini merupakan penilaian harus objektif ya, tidak boleh subjektif, di mana penilaian objektif ini mengukur dari kinerja yang sesungguhnya dengan parameter standar yang telah ditentukan, terukur dan mudah dan dapat dipercaya. Jadi ada standar-standarnya di mana untuk menentukan penentuan standar kinerja ini. Kemudian yang ketiga, penentuan mengenai metode dan pelaksanaan terutama dalam penilaian. Jadi untuk yang ketiga ini yang dimaksud adalah pendekatan atau cara yang digunakan seperti misalkan menggunakan bantuan seperti formulir dalam pelaksanaannya, dan digunakan ini berdasarkan berbagai pendekatan seperti metode perbandingan, tes, dan lain-lain. Kemudian evaluasi, kita tahu evaluasi penilaian ya selayaknya pada umumnya mengenai evaluasi penilaian merupakan jadi feedback terhadap kinerja yang sudah dilakukan. Jadi terukur dan bisa dinilai dengan standar. Kemudian di sini ketika terjadi suatu hal ini, apakah dia dipertahankan atau ada tindakan yang harus diambil dalam upaya di mana kinerja ini harus lebih baik tentunya yang akan datang. Kemudian selanjutnya ada beberapa terutama catatan penting di sini di mana pengukuran merupakan langkah pertama dalam improvement atau perbaikan. Jadi perbaikan dilakukan ini bisa setiap waktu. Kemudian setelah diketahui permasalahannya, kemudian juga harus adanya perombakan maupun dilakukan pengukuran-pengukuran yang lain. Nah, di sini pengukuran kinerja ini akan memberikan informasi, terutama situasi dan posisi relatif terhadap target, atau untuk mengetahui apakah perencanaan dan aktivitasnya ini telah secara optimal dijalankan. Nah, di sini juga khususnya Anda ini calon wirausahawan ini juga harus memegang terutama informasi, terutama raport atau prestasi yang dimana untuk mengetahui misalkan Anda punya reposisi di manajemen Anda, bagaimana posisi kinerja Anda relatif terhadap beberapa orang yang Anda tunjuk, untuk bagaimana itu tetap atau tepat sasaran. Nah, selanjutnya di sini bila prestasi terutama pada suatu atau di bawah target, prestasi yang di bawah target, maka akan dijadikan dasar terutama untuk mengambil kebijakan di mana untuk mengejar ketertinggalan yang sudah dilakukan atau karena sudah berjalan akhirnya carikan solusi atau mencarikan beberapa solusi di mana untuk tindakan manajerial yang tepat ini bisa menambah input atau untuk memperbaiki proses kinerja sehingga kinerja ini dapat kembali sesuai dengan apa yang sudah direncanakan. Nah, kemudian juga
perlunya juga nih mengenai monitoring, terutama kinerja lapangan maupun kinerja yang lain. Ini relatif mudah dilakukan, seperti halnya monitoring yang Anda ketahui, misalkan kinerja proses operasional maupun misalkan di fasilitas produksi dan lain-lainnya. Nah, kemudian ada satu timbul pertanyaan di sini, apakah juga mudah, dan kalau mudah apakah sudah dilaksanakan dalam melakukan monitoring ini. Jadi evaluasi dan perbaikan terutama kinerja terhadap misalkan contoh di perusahaan ini staf di kantor, kemudian di mana variabel ukur misalkan tak sepenuhnya dengan mudah diakses atau diukur, atau hal-hal lain untuk menyebabkan ini rendahnya objektivitas dalam pengukuran. Jadi dari sini akan timbul pertanyaan ini, apakah mudah dilakukan, kemudian bagaimana evaluasi perbaikannya, sistemnya seperti apa, apakah itu sepenuhnya bisa diakses dengan mudah, dan sebagainya. Kemudian yang kedua, membandingkan suatu kinerja aktual dengan standar. Jadi membandingkannya, kinerja aktual dan standarnya seperti apa. Jadi di sini pengendalian atau pengawasan dalam suatu manajerial atau suatu Anda kewirausahaan atau usaha Anda, di mana proses untuk memastikan bahwa segala aktivitas yang terlaksana atau sedang dilaksanakan ini sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Ini sudah pasti. Kemudian proses dalam pengendalian maupun juga pengawasan ini juga merupakan suatu upaya yang sistematik di mana untuk menetapkan kinerja, terutama pada perencanaan untuk merancang sistem maupun feedback informasi, di mana untuk membandingkan yang tadi, kinerja aktual tadi, kemudian dengan standarnya yang telah ditentukan, seperti itu. Kemudian untuk menetapkan apakah perbandingan tadi sudah pas atau belum, kemudian apakah sudah atau ada suatu penyimpangan atau ada kekurangan, kelebihan seperti apa. Kemudian daripada itu juga jika ada ketimpangan ya tentu akan diambil beberapa kebijakan atau tindakan, bisa berupa perbaikan. Kemudian selanjutnya dari pengukuran yang telah dilakukan, terutama mengenai kinerja aktual ini dapat untuk mengetahui di mana dimensi atau dari hasil yang telah dilakukan ini, apakah dia sejalan dengan tujuan kinerja target, apakah ini spesifik ataukah ini bisa membuat feedback yang baik dalam timing yang singkat ataupun panjang, seperti apa gitu sistem pengendalian hasilnya ini. Kemudian dari sini tentu ada hasil sangat yang diinginkan, jadi harus efektif, kemudian efektif dikomunikasikan dan disosialisasikan. Jika hasil pengendalian yang telah digunakan ini tidak sesuai atau tidak pas gitu dalam pengendaliannya. Kemudian yang ketiga, ini melakukan tindakan manajerial. Anda tahu, seorang manajerial dia harus mampu melakukan manajemen, terutama manajerial. Misalkan contoh di perusahaannya, di bawah-bawahnya lah, staff dan lain-lain. Jadi semakin ketat suatu sistem di mana pengendalian ini, maka akan meningkatkan tingkat kepastian dari usaha sesuai dengan yang diinginkan dari tujuan yang telah ditetapkan tersebut. Nah, konsep dari pengendalian ini dapat diaplikasikan ke pengendalian hasil. Nah, pengendalian hasil sendiri ini harus ketat dan juga banyak melibatkan
misalkan reviewer, atau kalau di perusahaan misalkan quality control itu QC misalkan. Nah, ini saudara ada beberapa pengendalian yang akan menuntut aktivitas tindakan manajerial, di mana dalam upaya tersebut untuk setiap cara agar pengendalian tindakan ini di mana dapat mencapai pengendalian yang sangat ketat, yaitu memutuskan berbagai aktivitas terutama manajerial yang konsisten dalam semua tindakan yang kritis bagi kesuksesan usaha. Di sini ada 3 aktivitas terutama dalam manajerial digunakan dalam pengendalian. Pada yang pertama, misalkan ini ada pembatasan perilaku, kemudian juga ada peminjaman ulang tindakan, kemudian juga yang ketiga ada pertanggungjawaban tindakan. Mungkin saudara bisa baca lebih detail lagi ya beberapa penjelasan dari ketiga ini aktivitas manajerial ini. Nah, kemudian ini ada diagram, terutama proses tindakan dalam pengendalian ini. Diagram paling kiri di layar Anda, bisa Anda lihat ini, ada input, kemudian proses ke kanan, kemudian ada output, keluaran. Nah, kita lihat dari inputnya ini, di sini dari antisipasi mengenai problem masalah, kemudian bagaimana antisipasi ini bisa dikendalikan menggunakan umpan depan atau feedback, bagaimana perencanaannya. Kemudian dalam prosesnya ini tentu ada pemecahan masalah nih. Kemudian juga adanya proses pengendalian sejalan, maksudnya ada mekanisme bagaimana pemecahannya, bagaimana selaras dengan tujuan dan pemecahannya. Kemudian ada outputnya ini, ada pemecahan masalah sesudah saat terjadi. Jadi output real konkret pemecahannya seperti apa, sehingga diperlukan feedback bagaimana dari proses outputnya seperti apa. Nah, ini menurut Winston. Jadi beliau berkata, mari kita jadikan sikap kita yang lebih khawatir menjadi lebih berpikir dan berencana. Mungkin Bapak cukupkan untuk pertemuan sore hari ini. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih semua.